Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita beribadah kepada Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan untuk 1 minggu ke depan. Di hari Selasa kita ada persekutuan doa yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore. Melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WA grup gereja. Kami mengundang seluruh jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel untuk bisa ambil bagian dalam persekutuan doa ini. Kita mau bersama-sama berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi kota kita, bagi gereja kita, dan juga bagi saudara-saudara kita. Kita mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di hari Jumat, kita ada persekutuan komisi dewasa yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WA grup gereja dan juga komisi. Kami juga mengundang seluruh jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel yang sudah berusia dewasa untuk ikut bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan dalam komisi dewasa ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan melalui komisi dewasa ini. Kita mau menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita melalui komisi dewasa ini. Di hari Sabtu kita ada persekutuan pemuda dan remaja yang akan dilakukan pada pukul 5 sore melalui Google Meet. Link akan dibagikan dalam WA grup pemuda remaja. Mari para pemuda remaja, kita mau bergabung bersama, bersekutu, bertumbuh di dalam Tuhan dalam persekutuan pemuda remaja ini. Dan di hari Minggu kita ada ibadah anak yang akan dilakukan pada pukul 9 pagi melalui YouTube dan juga Google Meet. Link akan dibagikan dalam grup komisi anak. Mari Bapak Ibu, kita mau mendorong anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Mendorong mereka untuk lebih setia lagi datang beribadah kepada Tuhan, supaya mereka dapat mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka dapat menjadi berkat dalam usia mereka yang masih anak-anak, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang setia, yang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ibadah kita, ibadah umum kita akan dilakukan pada hari Minggu, masih dilakukan secara online melalui channel YouTube gereja yang akan mulai pada pukul 6 pagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap datang kepada Tuhan. Apapun kondisinya, walaupun secara online, kita mau tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Dan setelah beribadah, jangan lupa kita melakukan absensi melalui WA grup gereja dan juga komisi. Dan di bulan Desember ini, pada momen Natal ini, menyambut Natal 2021, panitia gereja akan mengadakan aksi Natal bagi jemaat yang rindu untuk ambil bagian dalam aksi Natal ini, dapat memberikan persembahan khusus Natal melalui rekening persembahan gereja dengan menambahkan nominal 25 di belakangnya. Mari jemaat sekalian, kita mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, kita dapat melihatnya melalui warta gereja yang sudah dibagikan kepada kita semua. Mari jemaat-jemaat sekalian, kita mau ambil bagian kita di dalam Tuhan, bersekutu, beribadah di dalam Tuhan dengan setia, datang kepada Tuhan melalui jam-jam ibadah kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhan tetap mengasihi kita. Selamat beribadah, jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa untuk mengawali ibadah kita hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Tuhan, kami menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa melewati hari demi hari kami jika tanpa Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kasih, anugerah, penyertaan yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh datang di dalam ibadah kami, mempersiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Kau tolong setiap kami supaya hati kami terarah kepada Tuhan. Hati kami diarahkan dengan kasih kami kepada Tuhan, sehingga sungguh ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, dan berkati setiap kami Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong setiap kami percaya Engkau hadir melalui puji-pujian dan juga melalui firman Tuhan yang bersama akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat-Nya, memuji dan sembah Dia. Haleluya. Kami rindu menjadi bejana Dia. Kami rindu memuliakan Engkau. Haleluya. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan kecahayaan bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya.
akan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Amin. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri, kita puji Dia. Haleluya. Amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
memuliakan Engkau. Engkau Raja dari segala raja, Engkau Tuhan yang layak menerima pujian. Amin. Katakan namamu dipuji. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita bersyukur dan mari bawa pujian bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Amin. Bersyukurlah bagi Dia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara,
bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Raja dan segala Raja. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, Saudara bisa sampaikan melalui rekening yang tertera di layar. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Pujilah Engkau ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab oleh kasih-Mu Tuhan, aku ada. Semua karena
kasih-Mu ya Tuhan. Aku ada untuk menyembah-Mu. Aku ada untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagiku. Terima kasih. Inilah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, puji-pujian boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Ajar kepada setiap kami, supaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami. Kami mau datang kepada firman-Mu. Kami mau Engkau berbicara kepada setiap kami. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang mau memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sungguh Engkau mendapati kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau Roh Kudus menuntun hati kami, pikiran kami, sehingga sungguh kami terarah kepada kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar dari Injil Markus. Mari bersama-sama kita membuka Injil Markus pasalnya yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12. Kita mau membaca mulai ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-41 sampai 44. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang pernah pergi ke tempat wisata dan kita yang suka gitu ya melihat binatang, dan kita sering pergi ke kebun binatang, tentu kita tahu bukan bahwa di kebun-kebun binatang ini setiap binatang punya perlakuan yang berbeda.
Biasanya bergantung apa Bapak Ibu Saudara? Bergantung jenis binatang tersebut. Apakah binatang tersebut termasuk binatang berbahaya atau tidak? Apakah binatang ini mudah lepas atau tidak? Ya, maka kondisi kandang, kondisi jarak dengan pengunjung itu diperhitungkan dengan baik oleh pemilik dari kebun binatang. Kita tentu tidak akan berani datang ke tempat itu jika misalnya binatang buas seperti harimau atau singa kemudian dibebaskan begitu saja atau diberikan kandang dengan bahan yang seadanya saja dan memiliki jarak yang cukup dekat dengan pengunjung. Wajar Bapak Ibu Saudara kalau kita takut kepada binatang yang disebut buas, karena selain tampang mereka yang menyeramkan, tetapi kita juga paham pada sifat mereka yang menyerang dan ganas. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berpikir lagi, seberapa banyak manusia yang kemudian meninggal dunia diakibatkan serangan dari binatang buas atau binatang yang ganas seperti ini? Bukankah bisa dikatakan tidak terlalu banyak orang yang meninggal diakibatkan serangan dari binatang buas? Jauh lebih banyak manusia yang kemudian meninggal dikarenakan bakteri atau virus yang kecil, bahkan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sekalipun binatang buas memang nampak menyeramkan, namun kita bisa kemudian menghindarinya. Berbeda dengan virus atau bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Seperti yang kita hadapi 2 tahun ini. Pandemi corona yang secara global membunuh jutaan nyawa manusia di seluruh dunia ini. Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa yang tidak terlihat atau tidak terdeteksi bisa menjadi bahaya yang jauh lebih besar daripada bahaya yang terlihat di depan mata kita. Hal ini kita jumpai dalam semua area Bapak Ibu Saudara, tidak terkecuali juga di dalam kehidupan beragama. Hidup keagamaan memang tidak lepas dari bahaya dan ancaman. Namun bahaya yang tidak terlihat justru jauh lebih merusak dan berdampak fatal dalam kehidupan beragama. Inilah yang Yesus temukan ketika dia hadir di dunia ini. Memang pada saat itu Bapak Ibu Saudara, agama pada era Yesus hidup di dunia memang sedang menghadapi satu ancaman yang cukup berat. Dikarenakan pemerintahan Romawi, pemerintahan asing yang saat itu menjajah mereka. Dan itu cukup mengganggu dalam kehidupan religiusitas mereka. Namun justru bukan itu yang menjadi ancaman kerohanian bagi mereka Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kerohanian umat Tuhan tidak lagi murni, justru didapati sebagai tempat yang paling korup dan kotor, penuh dengan kemunafikan, bukan karena ancaman dari luar, tetapi apa yang terjadi dari dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca tadi itu merupakan rangkaian dari apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Setelah bertanya jawab dengan para pemuka agama, Yesus kemudian memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk kemudian mereka berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, kelompok yang disebut Yesus ini adalah kelompok elit dalam keagamaan mereka pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang terpandang yang dinilai memiliki kemampuan untuk memahami dan juga mengajarkan Taurat. Namun ternyata Yesus menjumpai mereka sebagai satu kelompok yang ada dalam kesombongan rohani. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40, Yesus membongkar kehidupan ahli-ahli Taurat yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang suka mencari pujian dari manusia. Bahkan kemudian kalau dikatakan di situ, mereka suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Dalam arti mereka menggunakan atribut-atribut rohani yang membuat mereka memang jauh terlihat lebih saleh dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya yang lain. Mereka menempatkan dirinya sebagai orang yang patut untuk dihormati dan bahkan diberikan perlakuan khusus dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu. Bahkan ternyata Yesus jumpai mereka membungkus keserakahan mereka dengan berbagai alasan yang berbau rohani, dan kemudian menelan rumah janda-janda dan mengambil keuntungan atas masyarakat kecil. Inilah yang membuat Yesus kemudian mengingatkan para muridnya untuk berhati-hati terhadap kelompok ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa perlu berhati-hati? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di lingkungan agama. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi panutan dari umat yang disebut umat Tuhan.
Tapi justru ternyata mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang seharusnya mereka ajarkan kepada umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus memberikan satu kontras yang cukup menonjol dalam bagian yang tadi kita baca. Di tengah kehidupan kerohanian yang palsu dan yang korup itu, ada satu keindahan yang kemudian Yesus temui dalam diri seorang yang sangat sederhana, yaitu dalam diri seorang janda miskin. Kehidupan janda pada waktu itu adalah satu kehidupan yang sangat memprihatinkan. Jika seorang janda memilih untuk tinggal tetap bersama dengan keluarga suaminya, tidak menikah lagi dan kemudian bertahan tinggal bersama-sama dengan mereka, maka biasanya para janda ini hidup di dalam kesulitan. Kenapa? Karena mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. Bahkan dari kalangan rohaniwan kepada mereka kemudian diberikan aturan-aturan yang cukup berat, dan akhirnya membuat mereka kehilangan apa yang mereka miliki selama itu. Dan mereka ada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Bapak Ibu Saudara, menurut kebiasaan yang berlaku di hari-hari ibadah dan hari-hari raya, dalam pelataran Bait Allah ada sekitar 13 tempat persembahan yang diletakkan dengan maksud yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk membeli kayu bakar, untuk membakar korban. Ada yang bertujuan untuk membeli dupa, dan juga ada yang untuk memelihara alat-alat yang digunakan di dalam rumah Tuhan, dan keperluan-keperluan lainnya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang datang di pelataran Bait Allah itu mereka memberi dengan sukarela dengan memasukkan uang ke dalam kotak-kotak persembahan yang disediakan itu. Banyak orang kaya memberikan persembahan yang cukup banyak dan cukup berarti untuk digunakan bagi pemeliharaan rumah Allah. Bukankah keberadaan orang-orang kaya ini bahkan sampai sekarang menjadi titik perhatian? Karena mereka dinilai sebagai kelompok yang bisa mencukupi segala yang dibutuhkan oleh rumah Tuhan, bukan? Bapak Ibu Saudara, mereka tentu mendapatkan perhatian yang lebih dari para pemimpin umat. Tapi di antara orang-orang yang memberikan dalam jumlah yang cukup banyak ini, muncullah seorang janda miskin yang dikatakan oleh Yesus di situ, dia memasukkan uang 2 peser ke dalam kotak persembahan itu. Bapak Ibu Saudara, peser adalah pecahan paling kecil yang berlaku pada masa itu. 1 dinar nilainya setara dengan 128 peser. Jadi jika upah sehari pekerja adalah 1 dinar, kita umpamakan saja dalam kurs kita sekarang misalnya 1 hari pekerja mendapatkan upah Rp100.000. Maka 1 peser itu nilainya hanya sekitar Rp800. Jadi persembahan yang diberikan 2 peser itu hanya bernilai Rp1.600. Bahkan tidak ada Rp2.000. Dan bahkan untuk membayar parkir saja tidak cukup, bukan? Bapak Ibu Saudara, jumlah ini tidak bisa diperhitungkan sama sekali. Tapi persembahannya lah yang justru kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan melihat hati dari janda itu. Ketika ia memberikan 2 peser itu adalah seluruh uang yang dia miliki, yang sebenarnya masih bisa dia pakai untuk membeli sesuatu buat dirinya sendiri, untuk melanjutkan hidupnya. Orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah yang besar, mereka mungkin memberikan dalam jumlah yang besar, tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka memberi dari kelebihan mereka. Mereka bisa tetap hidup di dalam kelimpahan dan tidak merasakan dampak apapun dari pemberian mereka. Namun janda ini, dia memberikan satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk dia mengisi perutnya dengan sedikit makanan. Maka kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang melihat keindahan hati dari janda ini. Wanita ini tentu sangat ingin menyenangkan hati Tuhannya. Karena itu dia memberikan yang terbaik yang dia miliki saat itu bagi Tuhan. Pusat hidup dari janda ini bukan dirinya, tetapi Tuhan. Apapun yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan, dia akan lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, janda ini belajar melihat Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dia kasihi sekarang. Dia memberikan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Orang-orang Farisi dan masyarakat terpandang termasuk orang-orang kaya ini justru tidak menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang patut disenangkan. Fokus mereka hanya pada diri mereka sendiri.
Bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan berkat yang lebih banyak bagi diri mereka sendiri? Konsep yang mereka percaya, jika mereka memberi banyak, maka mereka akan mendapatkan banyak juga. Maka pemberian mereka tidak ada kaitannya dengan Tuhan, bukan? Pemberian mereka hanya berkaitan pada diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin menerima yang lebih banyak dari Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima penjagaan Tuhan, menerima apapun yang terbaik dari Tuhan, karena mereka merasa sudah memberikan sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana selama ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan? Apa yang Tuhan lihat sebagai kondisi hati kita ketika kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan? Apakah memang Tuhan menjumpai kita adalah orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan kita? Atau sebenarnya kita dipandang sebagai orang yang hanya melakukan kewajiban agama kita saja? Namanya ibadah, ada persembahan, ya makanya harus memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, pada satu hari ada seorang anak yang tidak bisa tidur dan kemudian bahkan resah selama beberapa hari gitu ya, setelah datang ke sekolah minggu. Apa yang terjadi pada anak ini? Bapak Ibu Saudara, dia ternyata merasa kecewa ketika dia datang ke sekolah minggu pada hari itu. Kenapa ya? Karena dia melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara, yang baginya terasa cukup fatal. Seperti biasa ketika dia mau berangkat ke sekolah minggu, anak ini diberikan uang oleh mamanya. Dia menyimpan uang ini dengan baik. Saku kanan dia isi Rp20.000. Dan kemudian di saku kirinya dia mengisi uang Rp2.000. Bapak Ibu Saudara, selama perjalanan dari rumah pergi ke gereja, dia kemudian terus memegang sakunya. Dia memastikan bahwa uang itu dua-duanya ada di sakunya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, tibalah waktunya beribadah dan kemudian tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Dan guru sekolah minggunya kemudian berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, ayo adik-adik kita mau belajar memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Uang persembahannya dipegang pakai tangan kanan ya, tangan yang baik kita mau persembahkan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak ini karena terlalu asik begitu ya, kemudian dia ngobrol sama teman-temannya sampai kantong kolekta ada di depan dia. Dan kemudian secara spontan dia merogoh saku kanannya dan kemudian dia memasukkan uang yang ada di dalamnya ke dalam kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara, tahu apa yang terjadi? Setelah dia kemudian selesai memberikan persembahan, dia baru ingat satu hal. Loh, yang dia berikan adalah yang berjumlah Rp20.000. Padahal dia dari rumah sudah berpikir bahwa dia akan memberikan persembahan yang Rp2.000 yang ada di kantong sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara, dia merasa begitu gundah, dia merasa begitu kecewa karena kecerobohan yang dia lakukan. Sampai-sampai dia tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Bahkan sampai pulang ke rumah, dia masih menggerutu, dia masih ngomel. Bapak Ibu Saudara, dia berpikir, kalau tinggal Rp2.000 bisa buat jajan apa? Rp2.000 nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini terdengar lucu ya. Tapi berapa banyak dari kita yang punya hati seperti anak ini? Bukan masalah nominalnya Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kecenderungan hati kita ini yang hanya fokus pada diri kita, pada kesenangan kita, pada keuntungan kita sendiri dibandingkan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pada masa ibadah online bahkan kadang kita merasa tidak perlu memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan? Mungkin kita bisa memberikan berbagai macam alasan yang logis kenapa kita tidak memberikan persembahan. Yang lebih gawat Bapak Ibu Saudara, kalau persembahan secara online, kita bisa saja salah memberikan angka 0 di belakangnya. Kelebihan satu saja itu bisa menjadi satu perubahan yang cukup besar. Dan mungkin bisa membuat resah kita dalam waktu yang cukup lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan apakah saya sungguh-sungguh punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah diajak untuk belajar mengenai landasan yang terpenting di dalam hidup kita.
yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apakah selama ini kita sudah dilihat oleh Tuhan bahwa kita memberikan persembahan kita yang terbaik karena kita mengasihi Dia? Apakah kita selama ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh meletakkan dasar yang terpenting, yaitu kasih kepada Tuhan itu melandasi semua tindakan kita, bahkan di dalam ibadah kita, bahkan ketika kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mengasihi memang bukan hanya bicara soal perasaan yang menggebu-gebu, tetapi ini bicara soal komitmen. Memang di awal Bapak Ibu Saudara, ketika kita pertama kenal Tuhan, pertama menyembah Tuhan, ketika kita pertama jadi orang percaya, mungkin kita begitu bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasangan itu memang membutuhkan rasa cinta untuk bisa memutuskan mereka mau hidup bersama-sama dalam pernikahan. Tapi ketika mereka kemudian hidup bersama dalam pernikahan, yang mempertahankan bukan lagi rasa cinta, tetapi komitmen. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berani memberikan yang terbaik, berani bayar harga ketika awal-awal dulu begitu menggebu-gebunya mencintai dan mengikut Yesus. Tapi bagaimana setelahnya? Kadang kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, butuh komitmen yang besar untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hal yang kedua yang Yesus ingin kita pelajari dari janda ini adalah dia adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak Ibu Saudara, waktu dia memberikan persembahan yang sebenarnya adalah seluruh uang yang dia miliki saat itu, artinya dia tidak lagi punya uang apapun untuk dipegangnya pada saat itu. Wanita ini tidak pernah menggenggam miliknya dengan sangat erat. Bapak Ibu Saudara, waktu dia meletakkan 2 peser itu dalam kotak persembahan, pada waktu itu sebenarnya dia sedang melepaskan segala miliknya. Dan dia sedang menyatakan bahwa dirinya dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Dia tahu siapa yang memiliki hidupnya, dan karena itu dia percayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mempercayakan hidup kepada Tuhan itu adalah hal yang sepertinya mudah diucapkan ketika kita masih memegang hal-hal yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Bagi kita mudah saja kita berkata bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan ketika kita melihat di dompet kita masih cukup banyak berjajar uang bagi hidup kita. Ketika di rekening kita ada jumlah tertentu. Ketika pekerjaan kita masih dalam kondisi yang stabil, ketika keluarga kita masih dalam kondisi yang baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata Tuhan yang memelihara hidup kita. Bagaimana keadaannya jika dana yang kita butuhkan kemudian kurang? Pekerjaan mulai banyak kendala, dan mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam keluarga yang kita hadapi. Apakah kemudian kita masih bisa dengan yakin berkata bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya? Bapak Ibu Saudara, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kepada siapa atau kepada apa selama ini kita mempercayakan hidup kita? Bagi seorang wanita yang suaminya masih hidup, mungkin dia menggantungkan rasa percaya kepada suaminya. Bagi seorang pria, mungkin dia akan bergantung pada pekerjaannya, karirnya, dan pendapatannya. Bagi seorang anak, orang tua lah yang menjadi tempat dia bergantung, yang bisa mencukupi semua kebutuhannya. Bagi orang tua, mungkin anak-anak lah yang menjadi tempat mereka bergantung, merasa aman akan masa depan, merasa mereka bakal ada yang memelihara di masa depan. Namun Yesus memperlihatkan sikap janda ini Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada satu pun yang bisa dia genggam untuk dia gantungi dalam hidupnya. Bukan harta, bukan keluarga. Apapun tidak bisa membuat dia bergantung. Namun Yesus memperlihatkan sikap janda ini Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada satu pun yang bisa dia jadikan sebagai pegangan dalam hidupnya. Tidak pada uang yang dia pegang pada waktu itu yang hanya berjumlah 2 peser juga. Karena itu dia rela untuk melepas dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan itu.
Dia memberikan seluruhnya untuk Tuhan karena dia tahu dia tidak akan pernah kehilangan yang paling penting dalam hidupnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi ahli-ahli Taurat yang tahu begitu banyak tentang firman Tuhan, mereka yang tahu tentang Taurat, mereka yang mempelajari bagaimana Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka pun tidak bisa mempercayakan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Orang-orang kaya yang bisa memberikan persembahan dalam jumlah yang besar itu di kotak persembahan itu, mereka hanya mempercayakan hidup mereka kepada apa yang mereka sebut sebagai milik mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin ahli-ahli Taurat percaya pada kekuatan mereka sendiri untuk melakukan Taurat dengan sempurna. Mereka percaya pada kesalehannya dan kemampuan yang mereka miliki untuk mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Namun justru karena itu Tuhan tidak melihat mereka sebagai pribadi yang bisa mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi pegangan hidup kita selama ini? Bapak Ibu Saudara, harus diakui selama pandemi ini ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Saya mendengar ada banyak orang yang tadinya begitu sukses dalam usahanya, kemudian harus mengalami kejatuhan dan kebangkrutan. Dia yang tadinya memegang begitu erat usahanya, miliknya, tetapi kemudian harus melepas dan kehilangan semuanya. Sesuatu yang dibanggakan selama ini tidak ada lagi. Ada juga orang yang kehilangan orang-orang dekat, keluarga, bahkan mungkin orang yang paling dekat, pasangan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri diizinkan Tuhan mengalami hal ini. Bagi saya pribadi, sekalipun mungkin selama ini saya bukan sosok yang bergantung, mungkin saya bisa mandiri, tapi kehilangan seseorang yang selama ini menjadi sosok yang paling dekat dan tempat yang paling nyaman bagi hidup saya, itu terasa begitu berat, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini sekali lagi mengajar saya apa yang paling penting dalam hidup saya. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasangan, pada pekerjaan, pada harta, pada anak-anak, dan juga mungkin pada pelayanan-pelayanan yang dilakukannya di gereja. Tempat di mana mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan pengakuan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa satu-satunya tempat dan bahkan pribadi yang bisa kita jadikan tempat untuk mempercayakan hidup kita sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Semua yang bisa kita katakan sebagai milik kita, sewaktu-waktu bisa diambil dari kita, Bapak Ibu Saudara. Maka mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat yang bisa kita kerjakan mulai saat ini. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang memahami apa yang paling kita perlukan, bahkan sebelum kita mengatakannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat 25-26, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan nasihat mengapa kita harus melihat kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25-26 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga adalah Bapa yang paling tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu tidak salah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Bahkan burung-burung yang tidak bisa bekerja, Bapak Ibu Saudara, burung-burung yang hanya melakukan kegiatan mereka, diberi makan oleh Bapa yang di surga. Hidup kita sesungguhnya ada dalam perlindungan Tuhan. Memang kita tidak kebal terhadap bahaya, kita tidak kebal terhadap hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita.
Tapi apa yang perlu kita khawatirkan ketika semuanya ada di dalam kendali Tuhan? Ketika hidup kita ini sendiri adalah pemberian Tuhan dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konsep inilah yang membuat pemberian yang terbaik kepada Tuhan bukan hal yang seharusnya berat untuk kita kerjakan, bukan? Kesadaran bahwa hidup kita ada dalam jaminan Tuhan dan bahwa Dia adalah Bapa yang tahu yang terbaik bagi kita. Apa yang menghalangi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kita sadar kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, bukankah Dia sudah memberikan dirinya bagi kita? Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Persembahan memang bukan hanya bicara soal uang. Uang justru hal yang paling kecil yang menjadi alat ukur kita untuk melihat apakah kita sudah belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jika uang yang sebenarnya adalah pemberian Tuhan bagi kita saja kita tidak bisa berikan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa bicara soal persembahan yang terbaik, tubuh kita, hidup kita, waktu kita untuk Tuhan? Persembahan terbaik bukan bicara soal angka. Karena angka yang besar, bahkan mungkin penampilan yang saleh, penampilan yang baik di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, seolah-olah bagi pekerjaan Tuhan, tidak akan ada artinya apa-apa jika tidak diwarnai dengan pemberian diri yang sepenuhnya. Karena kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika penghargaan kita lebih didasari pada apa yang nampak, maka kita akan terjatuh dengan menilai orang lain berdasarkan apa yang terlihat baik dan menguntungkan. Bukankah kekristenan sekarang seringkali digambarkan dengan gedung yang mewah, parkiran yang dipenuhi dengan mobil-mobil, peralatan modern yang bisa dipakai untuk menunjang ibadah yang enak, ibadah yang menyenangkan? Jika itu yang kita jadikan penilaian, maka tidak heran jika yang kita terima adalah mereka yang kita anggap bisa berkontribusi nyata bagi gereja. Yesus memanggil para muridnya termasuk kita untuk meneladani sang janda miskin yang tidak ada apa-apanya jika kita melihatnya secara fisik. Yesus bukan sedang memberikan kepada kita untuk mencontoh jumlah pemberiannya, tetapi contohlah motivasi dan kerinduannya memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Apakah selama ini Tuhan menjumpai kita, sudah memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ayat penutup, mari kita membuka bersama Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ini adalah satu bagian yang cukup sering untuk kita baca dan kita hafalkan. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Paulus menuliskan kepada jemaat Roma demikian, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan terbaik bagi Tuhan adalah persembahan seluruh kehidupan kita. Di dalam pemahaman kita akan kasih Tuhan, di dalam kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita terus punya kerinduan menyenangkan hati Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita mengevaluasi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Adakah hal-hal yang sekarang mulai menggeser kasih kita kepada Tuhan? Apakah pandemi yang selama 2 tahun ini sudah menggeser kasih kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kepada siapa atau kepada apa selama ini kita mempercayakan hidup kita? Mari kita lakukan check up rohani kita. Jangan-jangan ada bahaya yang tidak nampak yang mulai menggerogoti dan mematikan kerohanian kita dari dalam. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita mohon Tuhan untuk memurnikan hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh dijumpai sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, kami harus jujur di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa mungkin saat ini kami sudah mulai bergeser dari cinta kami kepada Tuhan, kepada hal-hal yang lain dalam hidup kami.
Tuhan, kalau Engkau dapati kami adalah orang-orang yang tidak lagi bisa bergantung kepada Tuhan. Kami tidak lagi mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, tapi kami menggenggam apa yang selama ini sebenarnya adalah berkat dari Tuhan sendiri. Kami merasa nyaman ketika ada hal-hal yang kami pegang dalam hidup ini. Entah itu keuangan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Bapa, ampunilah kami. Hari ini kami datang Tuhan, berhadapan dengan firman Tuhan. Izinkan kami mengorek sekali lagi hati kami di hadapan-Mu. Bapa, jika Kau jumpai kami adalah pribadi yang sudah jauh dari Tuhan, ampuni setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memelihara komitmen kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Ajar kepada kami untuk bisa memberikan pemberian yang terbaik. Hidup kami, seluruh keberadaan kami, mau kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami Tuhan. Ajar kepada kami untuk bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tapi kami juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini kami berdoa bagi persiapan ibadah onsite yang dilakukan oleh gereja kami. Kami berdoa memohon Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada setiap pengurus, setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam hal ini. Tuhan, kami sungguh rindu bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi kami menyerahkan semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat bagian yang terbaik yang bisa kami berikan saat ini. Sebagai jemaat Tuhan, ajar kepada kami untuk selalu mendukung di dalam doa bagi orang-orang yang mau bekerja dan memberikan dirinya yang terbaik untuk mengurus dan bahkan mengatur gereja ini. Bagi setiap pengurus, setiap orang yang Tuhan berikan tanggung jawab secara lebih, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, satu kali nanti kami boleh didapati oleh Tuhan kembali ke rumah Tuhan, bersama-sama beribadah dalam pertemuan komunal yang sudah lama kami rindukan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga membawa di dalam doa bagi kondisi cuaca yang saat ini mulai berganti Tuhan. Mulai musim penghujan dan begitu banyak curah hujan, Bapak, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kami tahu beberapa daerah akan banjir ketika ada hujan turun. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Berikan keselamatan, berikan perlindungan kepada bangsa ini Tuhan. Kepada anak-anak-Mu yang menjadi bagian dari bangsa ini. Tuhan, kami berdoa terkhusus bagi jemaat yang saat ini bergumul Tuhan. Dalam sakit penyakit yang mereka mungkin saat ini sedang alami. Tuhan, biarlah Engkau yang mau ikut campur tangan. Jamah mereka Tuhan, mampukan mereka terus mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mampukan mereka untuk terus boleh melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat sepanjang ibadah pada hari ini yang boleh Engkau berkati. Terima kasih kalau dari awal hingga pada akhirnya kami boleh datang di hadapan Tuhan. Bapak, kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Kami bahkan sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Bapak, biarlah Engkau melihat ini sebagai satu keutuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bapak, biarlah kami terus belajar, memberikan yang terbaik. Waktu kami, keberadaan kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami mau menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan Bapa, terima kasih. Bapa,
kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, pimpinan, peneguhan dari Yesus Kristus, Gembala gereja kita, penghiburan, kekuatan, ajaran dari Roh Kudus Tuhan kita, menyertai setiap kita, mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.